Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi. Tentunya masih berbicara seputar masalah GERD seperti uh, tidak sedikit teman-teman yang berasumsi ataupun berpendapat, bertanya, kemudian mengeluh. Yang lebih sering itu mengeluh ya. Yang lebih sering itu mengeluh. Saya sudah sakit GERD, tapi kok belum sembuh-sembuh. Saya sudah sakit GERD udah 4 bulan. Saya sudah sakit GERD selama 6 bulan, selama 1 tahun, bahkan ada yang 4 tahun, ada yang bertahun-tahun masih belum sembuh sampai sekarang ya. Terus sebenarnya yang di pertanyaan mereka ialah, kok saya nggak sembuh-sembuh? Mohon maaf ini teman-teman semua, saya katakan kalau orang ya, mohon maaf ini bukannya saya menjatuhkan mental atau menjatuhkan prasangka teman-teman menjadi down ya. Kita yang tadinya kita ingin sembuh terus kita belum sembuh-sembuh gitu ya. Saya bukan yang menjatuhkan down ataupun menghancurkan semangat teman-teman untuk bisa sembuh, enggak. Tapi perlu yang teman-teman ketahui bahwasanya jika seseorang sudah terkena GERD anxiety dengan faktor atau tingkatan yang sudah parah, maka kemungkinan untuk sembuh itu dapat katakan hanya ya, mungkin hanya kemungkinan untuk sembuh total nih ya, maka kemungkinan untuk sembuh total hanya 25% saja. Artinya 75% itu bisa dikatakan susah untuk sembuh. 25% itu apa? Ketika 25%, ketika lambungnya teman-teman itu sudah merasa perbaikan. Tapi kalau lambungnya sudah error, artinya katopnya itu, lambungnya itu sudah nggak bisa mengencang lagi, nggak bisa nutup lagi, ibaratnya ya, mengencang lagi, mengikat lagi, ya selamanya akan kayak gitu. Sampai kapan? Saya nggak bisa pastikan, saya nggak bisa katakan sampai kapan itu. Ya pastinya bisa jadi seumur hidup. Itu ya teman-teman ya, paham ya. Tapi ya, di sini saya katakan tapi, ada tapinya. Teman-teman semuanya yang mudah-mudahan masih diberikan keimanan ya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman harus paham dan ingat bahwasanya segala sesuatu di dunia ini terjadi bukan sebab karena kebetulan, tapi sudah terencanakan. Artinya apa? Ini bahas takdir. Jadi artinya apa? Allah itu memberikan kita penyakit seperti ini bukan berarti kita tuh putus asa ya. Bukan berarti kita tuh ya sudahlah, kita nggak sembuh dah, nggak ada cari obat lagi, nggak ada. Nah, hal itu ya yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan penyakit kita semua tidak sembuh-sembuh, tak kunjung sembuh. Jadi kita itu sudah kehilangan semangat untuk sembuh dulu. Itulah yang menjadi faktor fisikis kita ya, pikiran kita, psikis kita, pikiran kita yang menimbulkan penyakit ini terus menjadi-jadi ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita itu udah nggak yakin bahwasanya kita itu untuk sembuh, ya kita nggak akan bisa sembuh. Tapi kalau kita yakin, terus pikiran kita positive thinking untuk sembuh,
insya Allah masih ada kemungkinan bisa sembuh. Walaupun dalam dunia medis itu sudah dikatakan divonis seumur hidup. Nah, buktinya apa yang kok saya bisa berkatakan seumur hidup? Buktinya teman-teman ada yang sakit 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, tahunan pun belum sembuh juga. Itu karena apa? Karena ya itu tadi, apa yang kita pikirkan gitu ya. Pikiran kita tidak bisa menerima, tidak ingin semangat untuk sembuh, tidak bisa menjaga diri kita ya, yang jelas tidak bisa menjaga diri kita. Jadi itu yang akan selalu di-stop terus gitu ya. Tubuh kita kadang mau pulih terus balik lagi. Enggak, ya kayak gitu terus saja. Coba kalau teman-teman bacain komentar teman-teman itu yang sakit GERD itu nggak cuma 1 bulan 2. Maaf, ini 1 bulan itu udah paling hebat ya. Jadi kalau asam lambung biasa itu kan ada asam lambung. Kalau asam lambung itu udah bawaan ya. Asam lambung itu yang mungkin asam lambung biasa, itu masih biasa gitu. Asam lambung itu terjadi, bisa meningkat bisa enggak gitu ya. Ada yang tiap hari terus muntah-muntah gitu. Banyak asam lambung itu. Ada yang muntah-muntah, mual gitu. Tapi kalau udah GERD, artinya GERD itu kan asam lambungnya udah asam lambung akut. Jadi itu ada pengaruhnya dengan esophagus kita. Ya kalau ototnya itu udah kayak gitu, muka kayak gini, sewaktu-waktu bisa kambuh. Saya kasih tahu ya. Tapi kita bisa sembuh nggak sih? Bisa. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan. Dengan catatan ini tadi, adanya perubahan-perubahan yang continue dan terus-menerus kita lakukan. Itu kemarin ada yang komentar, saya udah 4 tahun sakit GERD nggak sembuh-sembuh karena sayanya membandel. Udah sayanya membandel kayak gitu. Ada juga yang katakan saya udah sembuh mas GERD, kemudian tahun-tahun berikutnya balik lagi saya karena pola hidup saya yang berantakan. Ya udah balik lagi. Jadi penyakit ini bukan hanya penyakit fisikis ya, bukan fisikis, bukan masalah penyakit fisikis saja. Jadi bukan fisik aja, bukan, tapi psikologis juga, atau penyakit pikiran juga gitu. Aneh memang kan. Makanya kan orang-orang sering itu kan penyakit ini dibilang semakin penyakit dari dukun atau gangguan setan lain sebagainya gitu ya. Penyakit kiriman gitu, ada juga bilang kayak gitu. Tapi enggak teman-teman semua. Penyakit ini karena salah satunya timbul karena pikiran dan pola hidup kita. Makanya orang zaman sekarang itu ataupun di masa pandemi ini semakin tingkat kestresan tinggi, banyak orang-orang yang menderita asam lambung. Awalnya asam lambung itu kan mudah, simpel, artinya mau makan ditahan. Nanti dulu lah, agak lapar dikit. Nah itu terus aja, jadi nggak ada yang jadi lambungnya itu luka, terus udah kayak asamnya keluar, dan lukanya itu kan nggak sembuh malahan yang terus. Itu satu luka. Yang kedua memang ototnya itu karena keperluan dia membuka ya, ataupun klepnya. Ada yang bilang klepnya udah jebol, ada yang klepnya udah jebol sampai udah jebol parah, makanya ada ini nggak bisa. Ya saya katakan untuk bisa sembuh 25%. Artinya 75%, kemungkinan 75% itu tidak sembuh. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga, tidak merubah pola hidup, pola pikir kita. Tapi kalau Allah sudah katakan sembuh, maka sembuhlah. Itu teman-teman, beda. Jadi kita tuh harus yakin dulu. Jadi kalau makanya saya bilang sama teman-teman, itu bukan perbaikan. Kalau menurut saya sih ya, saya sendiri yang mengalami. Kesembuhan itu datangnya bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara kita minum obat, kita menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita, pola pikir kita, itu perantaranya. Tapi kalau kita nggak
move on dari situ ya selamanya. Well, tapi jangan diambil perasaannya buat teman-teman semuanya. Bisa sembuh ya, bisa sembuh. Apalagi ini adalah momen apa yang kita tunggu, kita sudah masuk bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini semua doa-doa ataupun apa yang kita inginkan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Satu, yang penting yakin, ya harus yakin. Kalau teman-teman nggak yakin, teman kalau pikirnya juga pikiran kita nggak susah untuk sembuh, ya nanti nggak sembuh beneran. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi mari kita doa sama-sama, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan cara terapi puasa bulan Ramadan, bukan hanya GERD kita yang sembuh, mah kita yang sembuh, atau penyakit-penyakit lain pun juga akan sembuh, termasuk penyakit hati dan pikiran. Oke ya, yakin dulu. Saya doakan mudah-mudahan penyakit yang cerita teman-teman semua ini, yang nonton video saya ini, yang diderita teman-teman semua, agar segera diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan yang total. Baik, mungkin terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat satu lagi pesan saya, tidak ada yang tidak mungkin kecuali Allah. Ya, tidak ada mungkin bagi Allah untuk mengiyakan atau mentidakkan. Bagi Allah itu sekali menjabahi doa kita, maka akan terlaksana. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan.